Yesus. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar dan layak dipuji. Perjamuan sore hari ini Bapak bukan perjamuan rutinitas yang kami mau lakukan, Tuhan. Kami mau mengekspresikan kembali betapa baiknya Engkau bagi hidup kami masing-masing, ya Tuhan. Untuk apa yang telah Kau lakukan di Kalvari, Tuhan, yang tidak mungkin bisa kami bayar seumur hidup kami. Karenanya Bapak, kami mau mengatakan sekali lagi, terima kasih untuk pengorbanan putramu yang tunggal. Izinkan kami sekali lagi mengatakan, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to oh, my soul, rejoice, take joy, my King, in what you did. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Sing it out one more time. Say, I love you, Lord. I love you,
God, and I lift my God to worship you, oh my soul, rejoice, rejoice, my King, in what you hear. Let it be your sweet, sweet sound in your ear. Let it be your sweet, sweet sound in your ears, my Jesus. Let it be your sweet, sweet sound in your ears. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan perjamuan masing-masing di hadapan kita. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan sebelum kita angkat roti di tangan kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Bapak Ibu boleh cek ya hidup saudara. Kalau hidup saudara sering lemah dan sakit-sakitan, ada yang salah dalam mengambil perjamuan kudus. Dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Saudara dan saya nggak mau kan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau saudara dan saya dididik oleh Tuhan, itu tujuannya untuk membuat kita dewasa. Amin. Kita siapkan perjamuan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Bapa di surga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur perjamuan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Perjanjian baru yang dibawa Yesus, yaitu perjanjian hukum kasih karunia. Itu sebabnya kita semua dengan pengorbanan Yesus, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, hukum maut dan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus,
ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Saya minta dengan hormat Pak Albert untuk memimpin sebelum masuk firman Tuhan. Silakan Pak Albert. Berdoa pada Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Kuasa yang bertata di kerajaan surga yang Maha Mulia. Kami sungguh Amin. bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau begitu Amin. baik dan sungguh menyertai kami, bahkan meluputkan kami dari segala macam pemaksaan-pemaksaan terhadap cairan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terus memelihara hidup kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur juga dapat menghadiri ibadah bersama Singaya Udah Pusat. Berkatilah kami agar masing-masing kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Persiapkan hati kami untuk kami dapat menyambut kedatangan Sang Mempelai pria, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dan saat ini ya Tuhan, berkati hamba-Mu Pak David, melalui yang akan mewartakan firman kebenaran-Mu, agar melalui firman yang disampaikannya, kami semakin dikuatkan, amat terlebih nama Tuhan kita Yesus Kristus semakin diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan. Sebab segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara kami yang belum mempunyai kesempatan untuk hadir bersama, berkenanlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, agar di minggu-minggu mendatang mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat di hadapan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pak David, mau mic-nya dibuka dulu Pak David. Mic-nya, Mang, mic-nya, mic. Mic-nya Pak David, tolong dibuka. Mic-nya. Mic-nya Pak David. Oke, sudah kedengaran ya? Ya. Oke, sudah. Sudah kedengaran ya? Kedengaran nggak? Sudah Ya. Baik, sebentar. Ini ada pesan-pesan. Oh, ada yang mau minta kode. Sebentar. Ada yang masih mau ikut Zoom tapi nggak bisa masuk. Sebentar ya Pak ya. Bapak Ibu mohon bersabar sedikit aja. Nah, saya sarankan sih kepada kita semua anggota Singaya Buddha supaya
pada saat kita ibadah kayak gini nggak terjadi kayak gangguan. Sebelum ibadah itu biasanya saya sudah bagikan link di hari Kamis. Ya, kalaupun ada perubahan saya bagikan di hari berikutnya. Jadi jangan pada harinya udah saat ibadah terus pada minta link Zoom. Ya, ini akan mengganggu sekali ketika kita sudah siap penyembahan, lagi dalam penyembahan terus ada pesan-pesan yang masuk. Ya, saya minta Bapak Ibu disimpan itu link Zoom-nya. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu. Suara saya udah kedengaran ya? Kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan hari ini, arti pertobatan. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa kita sebagai anak-anak Bapa di surga sering menyalahartikan pengertian dari pertobatan. Ya, ada banyak orang berpindah dari satu gereja ke gereja lain bertobat katanya. Ada orang berpindah dari aliran Protestan pindah ke karismatik bertobat. Ada orang yang menganggap kalau dia sudah baptis selam sudah bertobat. Ternyata semua pendapat kita tidak sejalan dengan firman Tuhan. Pertobatan menurut firman Tuhan sangat dalam, lebih daripada apa yang kita tahu selama ini. Bahkan kita selama ini beranggapan bahwa tidak berbuat dosa lagi itu bertobat. Saudara nggak akan bisa berhenti stop berbuat dosa instan langsung seperti malaikat. Pada saat saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, meninggalkan kehidupan lama kita, nggak instan otomatis nggak berbuat dosa lagi. Hari ini kita belajar sama-sama ya. Arti pertobatan. Jadi banyak orang beranggapan berbalik dari dosa bukanlah definisi dari pertobatan, Bapak Ibu, melainkan salah satu hasil pertobatan sejati. Jadi kalau seseorang mengalami yang namanya pertobatan sejati yang berlandaskan iman yang menuntut kepada Kristus Yesus, orang tersebut akan terus-menerus diperbaharui dan tidak mau lagi jatuh di dalam dosa. Tapi selama proses itu berlangsung, bisa saja dia jatuh dalam dosa. Tapi orang tersebut tidak hidup di dalam dosa lagi. Ya. Jadi, kalau kita mengatakan, oh saya sudah bertobat, dia katanya udah bertobat, kok masih jatuh dalam dosa? Human being. Karena definisi pertobatan yang kita dapatkan selama ini dari hamba Tuhan, dari gereja, itu membuat kita itu terkurung di prison, di penjara. Sedangkan pengertian dari firman Tuhan itu beda sekali. Makanya orang jadi sering tertuduh ketika dia jatuh dalam dosa. Bukan, katanya udah bertobat, udah ke gereja, masih jatuh tuh dalam dosa. Karena apa? Kita diberikan definisi yang salah tentang arti pertobatan. Apa sih arti pertobatan yang sesungguhnya? Pertobatan itu adalah perubahan pikiran, metanoia. Ya, yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Kalau saudara perhatikan bagaimana siklus metanoia ini, saya gambarkan sebagai berikut. Kayak seperti ulat. Dari larva kecil, kemudian dia jadi ulat. Ya kan? Ulat kerjanya ngapain? Suka makan rakus sekali sampai dia kegemukan. Kemudian dia ada proses namanya perubahan menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, proses dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik ini prosesnya sangat sulit. Ya, sangat menderita. Karena dia akan berubah, transformasi dari ulat yang rakus menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga kita anak-anak Bapa di surga. Ada proses yang harus kita lalui untuk kita ditransformasi seperti Kristus. Sebab saudara dan saya semuanya tujuannya harus seperti Kristus. Blueprint kita yang diberikan oleh Allah Bapa, Kristus, putranya. Makanya kita bisa menjadi saudara-saudaranya. Kita jadi anak-anak Bapa di surga yang diadopsi karena nama Yesus. Amin. Jadi pertobatan adalah perubahan pikiran, metanoia. Coba katakan pada diri sendiri. Pertobatan itu artinya perubahan pikiran, metanoia. Kalau ada teman di kiri kanannya, katakan, bro,
Iya, pertobatan itu perubahan pikiran, metanoia. Jadi bukan perubahan penampilan, perubahan lain-lain. Itu otomatis menyusul. Ya, kalau pikiran kita berubah, segala sesuatu yang lain menyusul. Cara kita bicara, cara berpakaian kita, otomatis. Kenapa? Pikiran udah berubah kok. Udah diubah sama Tuhan. Right? Kita lanjut. Haleluya. Kita buka sebentar di Lukas 3 ayat 8 sampai 14. Lukas 3 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan kamu berpikir dalam hatimu ya, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat ini sangat keras sekali dan tamparan buat orang-orang Israel di masanya. Yohanes mengatakan ini karena orang-orang Israel merasa, oh kami keturunan Abraham kok. Kami bukan lahir dari pendosa, penjina. Bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Kadang kita merasa, oh saya udah dari Kristen lahir. Dari rahim ibu saya udah Kristen. But it doesn't guarantee anything. Dari perubahan pikiran yang tadi saya katakan metanoia tersebut, di ayat 8 dikatakan ngapain? Hasilkanlah, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau ada kata yang mengatakan hasilkanlah buah-buah, berarti ada usaha sebelumnya supaya buah-buah itu, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah. Benar apa tidak? Benar apa tidak Bapak Ibu? Jadi kita harus melakukan effort untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Usahanya apa? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berubah pikirannya. Berubah pola pikirnya. Jangan karena kita merasa, oh dari kecil saya udah Kristen, dari lahir udah Kristen. Persis seperti orang Israel ini. Karena mereka berpikir, kami keturunan Abraham loh. Kami nggak lahir dari Cina. Tapi hati mereka penuh dengan tipu muslihat. Makanya kalau Bapak Ibu ingat waktu Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bukit dan gunung harus diratakan. Jalan yang berkelok-kelok harus diluruskan. Lembah harus ditimbun. Itu semua berbicarakan hati manusia. Gunung dan bukit berbicarakan hati manusia yang penuh dengan kesombongan. Maunya dia yang paling hebat. Yang lain nggak ada apa-apanya. Lembah bicara akan minder, rendah diri. Jalan yang berkelok-kelok, hati yang penuh tipu muslihat. Itu semua harus dibereskan dulu. Baru saudara dan saya akan bisa menyambut Yesus Kristus yang kedua kali nanti. Kalau kita hatinya masih penuh dengan tipu daya, hatinya masih seperti bukit dan gunung, masih seperti lembah, saudara dan saya tidak sampai akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab semua itu harus dibereskan untuk menjadi 5 garis bijaksana. Amin. Jadi pertama adalah kita harus menghasilkan buah pertobatan. Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Satu orang yang ikut Zoom boleh bantu saya untuk bacakannya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat 19, Pak. Halo? Iya, benar. Ya, betul. Ayat 19, Pak Suwardi. Kisah Para Rasul ayat 3, pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Saudara nggak akan bisa bertobat kecuali sadar bahwa apa yang kita lakukan salah di mata Tuhan. Saudara dan saya nggak akan bisa bertobat kecuali kita sadar. Makanya orang yang pernah saya keluarin dari grup Singa Yehuda tuh, nggak sadar-sadar sih dia kesalahannya, makanya nggak bisa bertobat. Mau ditegur kayak apapun, selama dia nggak sadar akan kesalahannya, nggak akan bisa bertobat itu orang. Seseorang hanya bisa bertobat kecuali dia sadar bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati Tuhan. Selama orang tersebut tidak sadar bahwa perbuatannya menyakiti hati Tuhan, nggak akan ada namanya kesempatan bertobat. Jadi kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk bertobat, karena sadar apa yang kita lakukan salah di mata Tuhan, bersyukur sama Tuhan. You are still given a chance to repent. Akan tiba masanya ketika orang-orang untuk mau bertobat tidak akan ada lagi pintu pertobatan. Sampai akhir hidup mereka akan hidup dalam dosa dan binasa. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Seseorang baru bisa bertobat kalau dia sadar akan kesalahannya. Kisah Rasul 26 ayat 20. Kisah Rasul 26 ayat 20. Satu orang boleh bantu saya untuk membacakan kepada kita semua. Silakan yang sudah dapat katakan amin. Kisah Rasul 6 ayat 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yehuda, tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Ini ada kaitannya tadi dengan Lukas 3 tadi ya. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Artinya semua bangsa nih harus bertobat nih. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan, artinya ada usahakan ya, pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita diberi kesempatan untuk bertobat Bapak Ibu, thank God, dan kita harus melakukan usaha-usaha untuk membuat pertobatan kita itu menjadi pertobatan sejati. Amin. Ada dua pertobatan, Bapak Ibu. Ya, pertama seseorang harus bertobat dari tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan. Yang kedua, bertobat dari semua dosa-dosa yang kita lakukan karena itu menyakiti hati Bapa kita di surga. Berikutnya, apa sih hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Karena ternyata pertobatan seseorang sangat erat kaitannya dengan keselamatan yang dia peroleh. Seseorang nggak mungkin bisa memperoleh keselamatan kecuali orang tersebut bertobat. Tidak ada orang bisa selamat sampai yang namanya pertobatan terjadi. Jadi dengan lahir di keluarga Kristen, it doesn't guarantee, nggak jaminan apa-apa orang tersebut selamat. Saya lahir dari keluarga Kristen, orang tua saya Sintua, tapi selama hidup saya, selama sampai umur 27 tahun, saya nggak kenal yang namanya Kristus. Walaupun di rumah doa dengan nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus bertemu dengan Mesiasmu personalis secara pribadi. Dan namamu tercatat dalam kerajaan surga. Dan itu terjadi pada saat saya umur 27 tahun. Saya nggak akan lupa hari di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya sama saya. 1 Oktober 1997. Jadi dengan lahir di keluarga Kristen, walaupun bapak ibunya Sintua, pendeta, prohangir, kalau orang tersebut tidak bertobat dan lahir baru, matinya tetap neraka. Sebab keselamatan itu sangat pribadi. Keselamatan itu sangat personal. Saudara dan saya harus mengalami yang namanya
pertobatan kelahiran baru, bertemu Tuhan secara pribadi. Amin. Baik, saya lanjutkan. Apa sih hubungan pertobatan dan keselamatan? Kita buka ayatnya bersama. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ada banyak ayat yang kita kupas hari ini supaya kita tuntas mengerti. Oh, begini tuh artinya pertobatan. Nah, dengan selesainya nanti pengajaran ini, saudara review sendiri diri saudara. Benar nggak udah pertobatannya? Atau pertobatannya cuma ecek-ecek? Sebab kalau pertobatan sejati itu akan menghasilkan buah. Dan buahnya bisa dilihat oleh saudara kiri, kanan, depan, belakang. Terutama dirimu sendiri ya. Bisa merasakan buah dari pertobatan saudara. Kisah Rasul 2 ayat 38, satu orang bantu saya. 38, sorry. Kisah Rasul 2 ayat 38, maaf. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Sebenarnya ini terjemahan aslinya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dengan Matius 28 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi kalau orang sudah bertobat, ayo buruan. Beri dirimu dibaptis selam tuh loh. Kayak kemarin si Luis tuh kami baptis tuh. Dia udah ngerti, anak umur 14 tahun, anak umur 14 tahun udah ngerti loh pertobatan. Hebat nggak tuh? Itu orang tuanya saya selalu tuh ngajar. Anak 14 tahun. Saya sebelum dia baptis saya nggak perlu lama-lama konselingin Luis kemarin. Dia udah ngerti banget yang namanya pertobatan, baptisan. How to live holy. Anak 14 tahun. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi boleh nggak orang dibaptis Islam kalau dia belum bertobat? Tidak boleh. Tapi gembala-gembala gereja-gereja mega church, gereja-gereja besar, demi mengejar setoran, siapa aja semua jemaat dibaptis selam tanpa adanya pertobatan. Saudara dan saya harus bertobat lebih dahulu. Bahkan sesuai dengan kitab Yohanes, ketika orang-orang berduyun-duyun minta dibaptis, mereka mengaku loh dosanya. Waktu saya dibaptis oleh salah seorang reference dari Singapura waktu saya lahir baru, bertobat lahir baru, sebelum saya masuk ke kolam baptisan, semua dosa saya akui di hadapan Tuhan dan di hadapan mereka. One by one. Begitu loh. Jadi orang kalau dibaptis, saya cuma dibaptis ikut-ikutan, nggak sah baptisannya. Seseorang harus bertobat terlebih dahulu. Tahu arti pertobatan, baru masuk ke kolam baptisan. Amin. Masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk pengampunan dosamu. Maka, nah setelah itu terjadi, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan tahu loh, seseorang dengan pertobatan sejati itu tahu. Makanya nggak sembarangan dia kasih Roh Kudusnya. Sebab Roh Kudus itu kudus dan nggak bisa dimain-mainin. Amin. Kisah Rasul 3 ayat 19. Haleluya. Hari ini kita belajar dan cek diri kita masing-masing ya. Setelah pengajaran ini. Benarkah pertobatan saya sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau ternyata selama ini saya salah? Saya bacakan buat saudara ya. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini tadi udah kita ulang ya. Jadi orang nggak bisa bertobat kecuali sadar. Ingat ya, orang tidak bisa bertobat kecuali sadar. Kisah Rasul 17, Pak Diman tolong bantu saya untuk baca. Kisah Rasul 17 ayat 30. Oh, nggak ada Alkitabnya ya. Sebentar. Kisah Rasul 17 ayat 30. Ini juga Pak Diman ini ibadah nggak bawa Alkitab. Ya. Dimaafkan hari ini. Oke, saya baca buat semua. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, di mana-mana artinya di seluruh tempat ya. Nggak cuma di Jakarta, cuma di Seborong-Borong, termasuk juga di Seborong-Borong,
termasuk di Sibolga, ya. Di semua tempat semua orang harus bertobat, ya. Jadi pertobatan nggak cuma di suatu tempat. Baik, kita lanjutkan. Kisah Rasul 20 ayat 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau konteksnya sekarang kita bisa bilang nih, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Batak tuh. Dan orang-orang, ya katakanlah orang Ambon, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan meninggalkan semua ada istiadat warisan nenek moyang mereka. Jadi setiap kita harus hidup dalam pertobatan. Amin. Satu ayat lagi, Kisah Rasul 26 ayat 20. Haleluya. Ini tadi sudah dibacakan ya. Ini hanya untuk mengulang lagi aja. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, artinya siapapun dimanapun, semua bangsa, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang kondisi dunia, ada berapa persen orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan? Bapak Ibu punya beban nggak di hati Bapak Ibu untuk orang-orang yang terhilang? Kalau saya pribadi, saya kalau ngelihat orang nih, misalkan saya mengajar, dalam saya bepergian kemanapun, saya ngelihat orang yang terhilang, kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, di mata saya ini orang terhilang nih. Ending hidupnya udah kita ketahui. Semua orang yang membenci aku, kata Yesus, mencintai maut. Pernah nggak Tuhan taruh di hati saudara belas kasihan untuk orang-orang sekitar saudara, kiri, kanan, depan, belakang, tetangga saudara yang tidak kenal Tuhan? Itu tuh tugas kita. Menjangkau jiwa mereka. Amin. Saya berdoa Tuhan taruh passion itu di hati saudara. Kalau Tuhan nggak taruh passion itu di hati kami, nggak mungkin kami bisa sampai melayani para pemulung, anak-anak jalanan. Karena pada saat kami berdoa di markas doa ini, kami setiap hari berdoa dari hari Senin sampai Jumat, 2 sampai 3 jam, bahkan bisa lebih. Dan saya ingat banget 3 hari berturut-turut Tuhan taruh di hati saya untuk melayani orang-orang seperti itu, karena mereka pun perlu diselamatkan, karena Tuhan juga mati buat mereka. Amin. Haleluya. Dan saudara, pertobatan itu sebenarnya anugerah. Seperti saya katakan tadi, saudara dan saya masih bisa bertobat. Artinya bisa sadar, oh iya aku salah ya. Ini hari ini jatuh dari dalam dosa percabulan nih. Nonton film porno, aduh salah ya. Masih ada kesadaran. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau nggak sadar-sadar juga, mungkin pintu pertobatan sudah tertutup. Jadi jangan main-main dengan anugerah pertobatan itu Bapak Ibu ya. Itu mahal sekali. Pertobatan adalah pemberian Allah. Kisah Rasul 5 ayat 31. Satu orang boleh membantu saya untuk membagikannya kepada kita semua. Kisah Rasul 5 ayat 31. Boleh dari ayat 30-nya. Kisah Rasul 5 ayat 30. Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Amin. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Artinya Yesus tuh dibangkitkan loh, nggak bangkit sendiri. Ini juga ayat ini akan membuktikan ketritunggalan Allah itu. Yesus itu bangkit karena ada yang membangkitkan dia loh dari kubur. Bukan bangkit sendiri,
mati sendiri. Dari ayat ini aja kita udah menggugurkan lagi tuh paham oneness. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Allah nenek moyang kita siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Yang bunuh Yesus tuh kita loh. Ya, saudara dan saya yang bunuh Yesus. Demi dosa kita. Dialah yang telah meninggikan diri sendiri atau ditinggikan oleh pribadi, seorang pribadi. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah Bapa sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi Yesus gelarnya juru selamat, siapa yang beri? Bapa. Supaya Israel dan semua bangsa yang lain dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Amin. Jadi pertobatan pengampunan dosa itu anugerah Allah. Hari ini kalau anugerah Allah masih terbuka bagi Bapak dan Ibu, bagi saya, puji Tuhan. Haleluya. Artinya kita masih diterima di kerajaan kekalnya. Amin. Ayat berikutnya Kisah Rasul 11, ayat 18. Kisah Rasul 11, ayat 18. Ada yang mau bantu saya baca atau saya bacakan buat Bapak? Ya, silakan. Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Tuhan. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin. Haleluya. Ketika mereka mendengar hal itu, hal apa sih yang mereka dengar? Kalau kita baca perikop jadi Kisah Rasul 11 ini, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius ya di Yerusalem. Jadi ada perselisihan, tapi kemudian dijelaskan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Oh, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Karena mereka berpikir bahwa pertobatan hanya kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ternyata Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bisa dibayangkan nggak? Kalau seandainya pertobatan hanya dianugerahkan kepada bangsa Israel, saudara dan saya hari ini kira-kira ending kita di mana? Neraka. Bersyukur loh, bangsa Israel menolak Yesus, sehingga pintu pertobatan terbuka buat bangsa-bangsa lain. Makanya saudara dan saya bisa selamat. Haleluya. Thank God for Jesus Christ. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Haleluya. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Buat kita semua. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saya lanjutkan ke ayat 10-nya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Jadi di semua zaman selalu ada dua kelompok. Orang-orang yang mau bertobat dan tidak mau bertobat. Seperti saya katakan tadi, pintu pertobatan itu anugerah. Orang nggak bisa bertobat kecuali sadar. Nah ini orang-orang yang nggak sadar nih. Akhirnya ujungnya kemana? Penghakiman. Lihat nih. Jangan pernah menyangka loh, orang-orang mungkin akan berpikir mereka hidup dalam dosa, nggak ada yang ngelihat kok. Tuhan juga nggak ngelihat. Lihat apa kata Tuhan. Tuhan tahu loh menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Kita adalah orang-orang salehnya Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Sekalipun kita mungkin hidup di tengah-tengah orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang melakukan dosa, Tuhan tahu menyelamatkan kita. Tapi buat orang-orang berdosa, yang nggak pernah diselamatkan oleh Tuhan, yang nggak pernah dibasuh oleh darah Yesus, ini lihat. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sekarang orang-orang jahat pada bersukacita, kayak Ibu Lesmawan tuh sharing di grup, dia bilang, oh teman-teman saya sekarang senang-senang semua, senang-senang ini itu. Jangan iri hati, Inang. Lihat apa kata Tuhan nih. Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk diapain? Disiksa pada hari penghakiman. Saya dengan tahu dan pahamnya ayat ini, saya kalau ngelihat teman-teman saya yang hidup bergelimang
kenikmatan duniawi, udah nggak ngiri. Endingnya kita tahu semua orang yang hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Amin. Amin, bro. Amin. Dahsyat ya. Jadi Inang Lesmawan jangan lagi saya merasa iri hati atau aduh kok teman-teman saya bisa happy pesta-pesta karaoke dan lain sebagainya. Puji Tuhan ada Plandeming. Saya sejak Plandeming nggak pernah namanya itu karaoke lagi. Nggak pernah ke clubbing, nggak pernah ngopi-ngopi, nongkrong. Puji Tuhan ada Plandeming. Bikin saya lebih dekat sama Tuhan. Kalau mereka karaokean, ya kita bisa kerokan. Iya, amin. Roma 2 ayat 4. Haleluya. Hari ini manusia roh kita harus kenyang oleh firman Tuhan. Saya berkali-kali ngajar di grup maupun di khotbah saya ya. Saudara nggak akan bisa sensitif dengar suara Tuhan kecuali manusia rohnya kuat dan dewasa. Dan udah berkali-kali saya katakan, makanan manusia rohnya adalah firman Tuhan. Perut kita kenyang oleh makanan. Manusia roh kita hanya kenyang oleh firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau manusia rohnya kuat, perkasa, dan sensitif terhadap suara Roh Kudus, ya dikasih makan dong manusia rohnya. Makanya kalau manusia rohnya sering dikasih makan firman Tuhan, nanti pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, sesuatu situasi di mana kita membutuhkan ayat firman Tuhan itu, Roh Kudus langsung mendorong dari manusia roh kita itu naik ke atas, kita perkatakan. Makanya dikatakan oleh Daud di Mazmur 45, hatiku meluap oleh kata-kata indah. Hati selalu berbicara ke manusia roh. Hati, perut, pelita, ya. Raja Daud sendiri sampai bisa ngomong begitu. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Artinya kita dikasih mulut, lidah itu untuk memperkatakan firman Tuhan. Makanya Daud, karena dia tahu kuasa firman Tuhan, sampai bisa membuat Mazmur 45 itu. Nggak percaya, kayaknya udah nggak percaya. Saya lihat wajah-wajahnya, masa sih? Kita buka sebentar ya. Saya lihat baik-baik soalnya semua wajah yang ikut Zoom sore hari ini. Oh, haleluya. Nih, Mazmur 45, nyanyian pada waktu pernikahan raja. Siapa itu raja? Ya, selalu Yesus simbol-simbolnya banyak. Dia juga disimbolkan sebagai raja ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bandi Kora, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku pada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Sama nggak apa yang saya perkatakan tadi? Saya tadi nggak lihat loh. Tapi Roh Kudus mendorongnya dari manusia roh saya untuk saya perkatakan. Enaknya kalau kita mau firman Tuhan diketik di manusia roh kita kayak gitu tuh. Kalau ngapalin bisa lupa. Tapi kalau Roh Kudus sendiri yang naruh di manusia roh kita, sampai di kekekalan nggak akan lupa Bapak Ibu. Amin. Kita balik ke Roma 2 ayat 4. Makanya Alkitab saya penuh dengan coretan, tulisan. Sebab ada momen-momen tertentu Roh Kudus ngomong sama saya tulis kapan itu dikasihnya. Ya. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Ini dikatakan ditujukan kepada orang-orang nih, udah dikasih dia anugerah. Kok kamu tuh nggak mau respon gitu loh? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang akan dinyatakan. Dengar Bapak Ibu. Kalau seseorang udah dipimpin Allah nih, dipimpin Tuhan kepada pertobatan dengan berbagai cara, mungkin teguran dari pemimpinnya, teguran dari orang lain, tetap mengeraskan hati, hati-hati loh. Itu sebenarnya dia lagi nimbun murka Allah, pada waktunya akan turun sama dia. Saya udah perhatikan sejak saya mulai lahir baru, bertobat lahir baru.
Saya ngelihat orang-orang seperti ini, bahkan dalam pelayanan. Ditegur pemimpinnya, nggak mau. Emang siapa lu? Tidak ada penundukan pada otoritas. Terus menerus seperti itu. Sebenarnya dia sedang menimbun murka Allah atas hidupnya. Pada waktunya Tuhan, pada kairosnya Tuhan, murka itu turun atas dia. Dan dia nggak sadar bahwa dia sebenarnya sedang menimbun murka dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu, saudara dan saya, kalau masih bisa sadar membuat kesalahan, Tuhan pasti bisa memimpin kita kepada pertobatan. Amin. Tetapi kalau kita mengeraskan hati ini, kita dengan kata lain menimbun murka Allah sendiri di hidup kita. Makanya setiap hari begitu jatuh dalam dosa, cepat bertobat. Cepat mengaku salah di hadapan Tuhan. Supaya pintu anugerahnya tetap terbuka buat kita. Amin. Sebab selama kita di bumi, selama kulit ini masih membungkus tulang kita, yang tidak seorang pun kebal dari dosa. Mau serohani apapun, mau seringnya dia bisa ngelihat penglihatan ini itu. Yang namanya dosa tidak mengenal umur, jenis kelamin, tempat pendidikan, kemampuan intelektual, dan talenta yang dimilikinya. Kuasa dosa itu bisa penetrasi ke siapa saja. Mau dia umur 70 tahun, 80 tahun, masih bisa dikuasai roh zina. Kalau nggak mungkin nggak terjadi tuh dulu gembala di Medan tuh. Kakek-kakek umur 80 tahun digoda mulu tiap hari sama sekretarisnya. Jatuh dalam perzinahan. Ya, ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Dosa itu nggak kebal terhadap namanya jenis kelamin, pendidikan, kekayaan, intelektual, di mana kamu tinggal. Namanya aja kuasa dosa, kuasa si musuh, Lucifer. Nggak ada yang bisa mengalahkan kuasa Lucifer, kecuali ada kuasa yang lebih tinggi dari dia, yaitu kuasa Roh Kudus. Makanya setiap kita harus dipenuhi Roh Kudus dan hidup oleh Roh Kudus. Baru bisa mengalahkan kuasa dosa dalam hidupmu. Kalau saudara sendiri nggak bisa mengalahkan kuasa dosa dalam hidupmu, bagaimana bisa melayani orang lain? Bagaimana bisa melayani orang lain pelepasan, membongkar dosa orang lain? Amin. Saya lanjut ya. Dengan demikian, pertobatan pasti merupakan perubahan tingkah laku. Seseorang yang sudah bertobat, nggak perlu gembar-gembor sih sebenarnya. Oh, saya udah bertobat kok udah gini. Dari perubahan tingkah lakunya dia sebelum dia kenal Tuhan. Nggak usah tanya orang itu, teman-temannya tanya, pasti ketahuan orang bertobat apa enggak, sudah bertobat apa tidak. Salah satu indikasi yang paling utama adanya perubahan tingkah laku. Ya, bukan perubahan dalam cara berpakaian, dari yang biasa mungkin pakai hot pants kemudian langsung pakai ketutup semua, pakai jilbab. Itu nggak menjamin pertobatan. Pertobatan adalah perubahan tingkah laku. Pertobatan adalah perubahan hati. Dari hati yang suka berzina, bercabul, mencuri, menipu, berubah menjadi hati yang mengasihi Tuhan. Dan pertobatan adalah pekerjaan Allah dalam kita. Dan pertobatan bukanlah pertobatan kecuali sampai buahnya terlihat dari hidup kita masing-masing. Amin. Matius 3 ayat 8. Saya nggak bisa loh kalau khotbah cuma satu ayat, jadi maafkan Bapak Ibu ya kalau saya banyak bahas ayat firman Tuhan untuk tema ini. Supaya kita mengerti makna dari pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatannya. Diulang lagi nih di Matius. Tadi di kita Rasul ya, kisah Rasul. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau diminta hasilkan buah berarti ada usaha. Setelah kita ngaku bertobat, berusaha untuk bisa menghasilkan buah itu. Jadi kalau nggak ada buah pertobatannya, nggak ada usaha ya. Yohanes Pembaptis ngomong begitu keras loh pada zamannya.
Karena mereka berpikir, ya udahlah, oke, aku dibaptis Islam, ikut Yohanes, sudah bertobat. Dan Yohanes ngomong begini nih. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wis, ngeri loh. Ternyata setiap kita nih ya, ada kapak nih. Ada kapak yang sudah tersedia pada setiap akar pohon. Di setiap hidup saudara dan saya, ada kapak yang sudah ditaruh Tuhan. Nggak bisa menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Dan dibuang ke dalam api. 2 Korintus 5 ayat 17. Oh, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau cerahkan lagi kami. You enlighten us, Lord. Apa sih arti pertobatan yang sesungguhnya itu? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ini orang ciri-ciri orang yang baru lahir baru, ya bertobat lahir baru nih. Saya mengalami 2 Korintus 5 ayat 17 ini di 1 Oktober 1997. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu saya alami 2 Korintus 5 ayat 17 ini kayak banner. Berkibar-kibar menyambut saya. Sebab orang yang di dalam Kristus, orang yang di dalam Kristus, yang bertobat di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Dihapuskan Tuhan kan? Kita jadi manusia yang baru, dikasih benih yang baru. Manusia rohnya dikasih benih, makanya harus bertumbuh manusia rohnya. Banyak orang lahir baru, setelah lahir baru udah berhenti di situ doang, makanya mati lagi rohnya, manusia rohnya. Kalau kita sudah lahir baru, manusia rohnya harus dipupuk terus, dikasih makan sama firman Tuhan, supaya manusia rohnya bisa bertumbuh dewasa, berkembang. Sama seperti pohon. Pohon kalau ditanam, kalau nggak disiram air, nggak dipupuk, nggak disiangi, bisa nggak tumbuh dia? Mati kan? Demikian juga seseorang pada saat dia pertama kali lahir baru, manusia rohnya masih kerdil. Masih baby. Baby harus selalu di-nurture. Dikasih makan, spoon after spoon, sampai dia bertumbuh, remaja, dewasa, baru dia bisa makan yang keras. Makanya orang-orang yang manusia rohnya kerdil, dikasih makanan keras, firmannya keras, ngambek. Kalau nggak marah. Hanya manusia roh, orang yang dewasa bisa makanan keras. Amin. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Seseorang bantu saya, suara saya untuk menghemat suara saya. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Pak. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Demikian Firman Tuhan. Haleluya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dahsyat sekali firman Tuhan. Bahkan Paulus sendiri ngomong loh. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dia udah bertobat, dia hidup dalam Tuhan, tapi semua ini masih dilakukan hari lepas hari. Saya pertanyakan ya pertobatannya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan lain sebagainya. Ini nggak mungkin bisa hidup di orang yang sudah mengaku bertobat. Ya, terus menerus lagi. Bahkan Paulus sendiri mengakui dia dulu kayak gitu loh. Dan diperingatkan, kalau ada orang yang masih melakukan kayak gitu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Artinya standar hidup kita sebagai orang Kristen tinggi nggak, Bapak Ibu? Tinggi banget loh. Makanya nggak gampang untuk menjadi pengikut Kristus. Karena dia tahu nggak gampang untuk melakukan semua firman-Nya, maka dia kasih penolong buat kita, Roh Kudus. Makanya di kitab Yohanes dikatakan, aku akan memberikan penolong yang lain padamu, yang setara dengan aku. Ya, Allah Bapa, Anak Allah, Roh Kudus, mereka sama-sama setara kealahannya. Tapi fungsinya berbeda-beda. Itu salah satu, kalau kita mau tahu ketritunggalan Allah itu. Karena Yesus sendiri mengatakan sebelum dia naik ke surga, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Kita nggak yatim piatu di bumi, Bapak Ibu. Masih ada Roh Kudus. Setiap hari undang dia masuk ke hatimu, masuk ke hidupmu, masuk ke hidup anakmu, masuk ke hidup suamimu untuk mengubah mereka. Kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus, bisa khawatir terus. Kita nggak bisa ngawasin orang yang kita sayangi 24 jam, 7 hari seminggu. Tapi kalau kita percayakan kepada Roh Kudus, kita tenang. Amin. Nanti kita undang Roh Kudus bersama-sama setelah ibadah ini ya. Amin. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2. Haleluya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Pak Albert, terakhir ini ayat terakhir. Boleh bantu saya Pak Albert? Bacakan buat kita semua. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ya, baik, terima kasih. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yes. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dahsyat sekali firman Tuhan. Terima kasih Pak Albert.
Sama-sama. Firman Tuhan sudah sangat jelas, apalagi kaitannya dengan pertobatan. Artinya kalau kita tidak berbuat dan tidak action, nggak akan bisa menghasilkan buah pertobatan. Demikian juga untuk mengekspresikan iman kita sehari-hari. Tanpa perbuatan, tidak ada artinya. Jelas dikatakan firman Tuhan ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Karena perbuatan-perbuatannya loh, dan bukan hanya karena iman. Artinya kalau kita banyak berbuat kebaikan atas nama Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ngapain kita bilang saya beriman, ada tetangga kiri kanan kesusahan kamu nggak nolong kok. Ngapain kita bilang, oh saya orang beriman, ada orang yang kelaparan di depan mata kita nggak kasih makan. Perbuatan kita akan lebih diperhitungkan daripada yang sekedar kita katakan beriman. Rahab, wanita pelacur itu, dibenarkan loh, dan dia selamat dan keluarganya. Karena dia menolong orang-orang yang percaya pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Hari ini kita di-refresh kembali pengertian kita akan pertobatan. Dan kita akan cek diri kita masing-masing. Apakah saya ini bertobatnya benar enggak Tuhan? Kalau mungkin saudara ada merasa enggak benar, minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Bapa segala terang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita dilayakkan kembali menjadi biji matanya. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Apakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang baru saja kami bagikan Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami bagikan Tuhan tidak kembali sia-sia. Dan firman-Mu menjadi pedang bermata dua kepada setiap kami. Memisahkan tulang dan sumsum, memisahkan jiwa dan roh. Kalau sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan kami. Dan Engkau Bapa memimpin kami kepada pertobatan. Terima kasih Bapa. Itu semua Kau lakukan. Karena begitu besarnya kasih sayang Bapa. Aku berdoa Bapa, dan setiap anak-anak-Mu yang ada di Singa Yehuda, baik yang ada ikut Zoom pada saat sore hari ini, maupun yang tidak bisa ikut Zoom atau belum bisa ikut Zoom, Tuhan berkatilah mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang tahu segala kebutuhan mereka satu persatu, pergumulan hidup mereka satu persatu. Bapa, aku bawa mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan tidak jemu-jemu Tuhan, Engkau pasti jawab. Terima kasih Tuhan, aku materaikan semua anak-anak-Mu di Singa Yehuda dengan kuasa darah-Mu, biarlah mereka hari lepas hari hidup berkemenangan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan mereka setiap hari memberi makanan manusia roh mereka, supaya manusia roh mereka bertumbuh dewasa, sehingga sensitif bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Besok kami akan melayani anak-anak terlantar di rumah singgah, Matraman. Namanya kalau nggak salah rumah singgah
provision, something like that ya. Ya, dan kami sudah siapkan alat-alat tulis buat mereka untuk 15 anak. Bapak Ibu doakan supaya berkat ini menjadi berkat buat mereka. Amin. Terdiri dari buku tulis, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk pelayanan kaum marginal di Tanah Tinggi Senen, 2 minggu dari sekarang. Tuhan pasti sediakan segala sesuatunya. Saya nggak perlu meminta-minta kepada siapapun. Saya percaya Bapak saya sangat kaya. Dia bisa gerakkan siapa saja untuk menabur kepada pelayanan ini dan untuk memberkati orang-orang yang memang layak untuk kita tolong. Bahkan tadi firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita katakan kita ada orang-orang beriman, tunjukkan dengan perbuatan. Amin. Haleluya. Ada lagi Pak Diman pengumuman. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang besok kebetulan ada yang di Jakarta yang bisa menghadiri ibadah Pak Dharma, silakan. Kami di tim inti kebetulan nggak bisa karena bentrok waktunya dengan pelayanan di Matraman di rumah singgah. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, tolong bantu juga pelayanan Bapak dan hadiri pelayanan tersebut. Amin. Terima kasih. Mungkin ada dari yang ikut Zoom mau menyampaikan sesuatu. Barang 2-3 menit sebelum kita tutup. Iya. Kepada Pak Albert, gimana Ibu Mei? Telenya sudah bisa aktif, Pak? Sampai saat ini belum, Pak David. Sampai hari ini belum ya? Iya, nanti kalau kita berdoa mudah-mudahan segera bisa pulih kembali. Karena memang tele ini rada-rada rewel. Ada orang yang error bisa cepat, kayak saya kemarin cepat. Nggak sampai 1 hari, puji Tuhan. Tapi teman saya sampai 1 bulan streaming kan dari YouTube, itu sangat menyenangkan sekali. Nanti saya info lagi ya Pak Albert ya, saya tanyakan beliau ya. Oke, sebanyak Pak David, boleh bertanya? Silakan. Untuk ibadah Pak Dharma ada perubahan schedule apa masih tetap sama, masih on schedule? Sama, masih sama. Oke. Biasanya kalau ada perubahan pasti saya diberitahu sih. Oke. Tapi nggak ada pemberitahuan lagi berarti fix. Cuma yang YouTube-nya itu yang belum ada pemberitahuan yang fix. Nanti saya tanyakan lagi dengan Ibu Rea ya. Oke. Kalau onsite nggak ada ya, nggak ada perubahan ya? Oke. Iya, onsite nggak ada perubahan. Jadi buat teman-teman yang ada di Jakarta, silakan menghadiri ibadahnya Pak Dharma di Jakarta Barat ya. Itu gerejanya Ibu Rea. Ibu Rea juga ada di grup kita sebenarnya. Cuma jarang aktif aja. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, karena sudah tidak ada lagi, kita tutup ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Penutup. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam surga, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah Sabtu depan. Sabtu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Editan. Dia sudah confirm ke saya. Jadi sebenarnya hari ini dia yang harus bagikan firman Tuhan, saya gantikan. Nanti di Sabtu depan Pak Editan. Oke? Sampai jumpa semuanya Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Ada sekitar 14.